Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika untuk peserta didik. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas bahan yang berada pada bab kedua KD 3.2. Mohon untuk seluruh peserta didik persiapan Anda untuk memahami mengenai elastisitas bahan. Pada bab 2 ini yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pengaruh gaya pada benda elastis. Apa itu elastis? Elastis merupakan sifat suatu benda yang dapat berubah kembali ke bentuk atau ukuran semula setelah gaya dihilangkan pada benda tersebut. Lawan elastisitas yaitu plastis. Berarti plastis merupakan sifat suatu benda ya di mana apabila gaya dihilangkan tidak akan kembali ke bentuk semula. Itu yang disebut dengan plastis. Pada pengaruh gaya benda elastis, ini ada yang disebut dengan tegangan dan regangan. Apa itu tegangan? Tegangan adalah gaya hasil bagi antara gaya dan luas penampang. Sedangkan regangan adalah perbandingan antara perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Rumus daripada tegangan yaitu tau sama dengan F per A, sedangkan rumus pada regangan yaitu E sama dengan delta L per L. Keterangan E-nya yaitu regangan atau strain, sedangkan taunya tegangan atau stress. Dia memiliki satuan Newton per meter kuadrat. Delta L yaitu pertambahan panjang, satuannya meter, F yaitu gaya, L panjang L0 panjang mula-mula, meter, A luas penampang. Gabungan antara tegangan dan regangan disebut dengan modulus Young. Modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dibagi dengan regangan dengan rumus E besar sama dengan tau per E kecil, atau E besar sama dengan FL F dikali L0 per A dikali delta L. Next. Hubungan antara gaya dan perubahan panjang pada begas kita bisa lihat pada grafik berikut ini. Benda elastis mempunyai batas elastisitas. Jika gaya yang diberi ke benda elastis mengakibatkan benda tersebut melampaui batas elastisitasnya, maka benda tersebut tidak dapat kembali ke ukuran semula. Jadi benda elastis bisa menjadi plastis seperti contohnya karet. Kalau sudah pada batas linearitas dan di sini ada batas elastis, maka dia akan putus. Di sini ada rumus grafik sesuai dengan grafik F untuk sumbu. Pada sumbu Y ini adalah kita ambil F-nya Newton, pada sumbu X-nya tetap X, ada X1, X2, berarti di sini ada F1 dan F2. Ada pada elastisitas suatu hukum yang menyatakan pada daerah elastisitas suatu benda besarnya bertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu, yang disebut dengan hukum Hooke. Memiliki rumus sesuai tadi dengan grafik F per delta X sama dengan K, atau F sama dengan K dikali delta X, di mana K-nya adalah konstanta gaya Newton per meter, sedangkan delta X-nya pertambahan panjang pegas, meter, F-nya yaitu gaya, satuannya Newton. Next. Nah, di dalam elastisitas juga di sini terdapat ya sub dari pokok bahasan yaitu susunan pegas. Kita ambil pegas atau per sering disebut. Dibedakan atas dua yaitu susunan seri dan susunan paralel. Pada susunan seri terdapat rumus 1 per K seri total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah dan seterusnya tergantung dari banyaknya pegas tersebut. Ini susunan seri ya.
Oke, terus ada yang kedua yaitu susunan paralel, yaitu KP total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Di sini pegasnya lihat bersusun. Next. Ada juga kombinasi susunan seri dan paralel atau gabungan. Kita bisa lihat gambarnya, di sini ada susunan paralel, di bawahnya ada susunan seri. Ini yang disebut dengan susunan seri dan paralel atau disebut susunan gabungan. Pemanfaatan sifat elastisitas bahan itu banyak digunakan pada sepeda motor untuk shock breaker, ada juga pada kasur ya, kasur yang digunakan pegas. Ini juga ada untuk neraca pegas yang sering digunakan di lab untuk pengukuran suatu benda. Demikian untuk pembahasan kita pada bab kedua yaitu elastisitas bahan. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda dapat memahami. Selamat belajar, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.